Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat Siregar dari kelas S1 Teknik Sipil C angkatan 2020. Pada video ini saya akan membuat 15 percobaan pengolahan air limbah bekas cucian piring dari restoran, atau lebih tepatnya air bekas cucian piring dari rumah makan Padang. Ini air bekas cucian piring yang sudah berubah warna menjadi keruh. Untuk pengolahan air limbah itu sendiri, saya menggunakan metode koagulasi dengan cara sedimentasi atau pengendapan. Bahan koagulan yang saya gunakan untuk metode ini ada 3. Yang pertama ada tawas, atau nama lainnya adalah aluminium sulfat. Biasanya tawas berbentuk bubuk kristal atau masih bongkahan batu. Contoh tawas yang sudah berbentuk menjadi bubuk kristal atau sudah dihancurkan. Yang kedua ada kapur gamping atau batu kapur. Sama halnya dengan tawas, kapur gamping ada yang sudah berbentuk tepung yang sudah dihaluskan atau yang masih bongkahan batu. Contoh batu kapur gamping yang sudah dihaluskan atau yang berbentuk tepung. Dan yang ketiga ada asam sitrun atau asam sitrat yang dikenal dengan nama ilmiah citric acid. Asam sitrun ini ada yang berbentuk bubuk kristal seperti garam dan ada juga yang cair. Yang saya gunakan adalah yang seperti garam. Nah, untuk percobaannya, 3 bahan koagulan tadi yang sudah saya sebutkan akan saya bagi. Setiap satu koagulan akan saya bagi menjadi 5 takaran untuk masing-masing wadah gelas yang sudah berisikan air limbah cucian piring. Jadi inti percobaan saya ini untuk membandingkan 3 bahan koagulan dan membuat 5 takaran yang berbeda pada setiap limbah cucian piring. Yang nantinya akan kita lihat koagulan mana yang dapat menjernihkan air limbah cucian piring dengan masing-masing takaran yang berbeda. Saya akan melakukan percobaan pada air limbah cucian piring yang sudah terisi pada 15 wadah gelas ini. Sebelum saya memasukkan koagulan yang masih berbentuk serbuk seperti ini sudah saya larutkan terlebih dahulu ke dalam air bersih agar lebih mudah terlarut pada air limbah cucian piring. Untuk takaran pada 5 gelas ini saya buat pada gelas A. Pada gelas A yaitu tawas, saya buat 1,5 sendok tawas. Setelah itu diaduk. Untuk gelas B saya buat 2 sendok tawas untuk takarannya. Setelah itu diaduk lagi. Untuk gelas C saya buat 2,5 sendok tawas. Untuk gelas D saya buat 3 sendok tawas. 1. Untuk gelas E saya buat takarannya 3,5 sendok tawas. Setelah itu diaduk lagi. Begitu juga untuk
asam sitrun. Pada gelas A kita masukkan 1,5 sendok asam sitrun, baru kita aduk. Untuk gelas B saya masukkan 2 sendok teh asam sitrun. Untuk gelas C saya masukkan 2,5 sendok teh asam sitrun, lalu kita aduk. Untuk gelas D kita masukkan 3 sendok teh sitrun, untuk gelas E kita buat 3,5 sendok sitrun. Yang terakhir adalah kapur gamping. Kapur gamping sama dengan yang lainnya, kita buat gelas A 1,5 sendok kapur gamping, lalu diaduk. Untuk gelas B kita masukkan 2 sendok teh kapur gamping, lalu diaduk lagi. Untuk gelas C kita masukkan 2,5 sendok teh kapur gamping, lalu diaduk. Untuk gelas D kita masukkan 3 sendok sitrun, 3 sendok kapur gamping, untuk gelas E kita masukkan 3,5 sendok teh kapur gamping. Setelah semuanya setelah semua koagulan dimasukkan kepada masing-masing wadah, kita tunggu perbedaannya selama 3 jam, dan setiap 1 jam kita amati apakah terjadi koloid pada masing-masing air limbah cucian piring ini. Ini adalah hasil pengamatan air limbah cucian piring. Dapat kita lihat air tawas mengalami koagulasi. Partikel-partikel koloid pada air tawas ada yang mengendap di dasar dan ada juga yang naik ke permukaan. Air tawas juga mulai sedikit menjernih. Selanjutnya air yang sudah diisi dengan asam sitrun.
air asam citron berubah menjadi kekuningan. Partikel-partikel mengendap di bagian dasar. Dan yang terakhir adalah air yang telah diberi kapur gamping. Air mengalami kekeruhan dan sedikit air dan sedikit putih-putih dari air kapur itu sendiri. Dan partikel-partikel koloid mengalami pengendapan di dasar permukaan air. Untuk kesimpulannya, jadi dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, air limbah cucian piring yang ditambahkan koagulan tawas terjadi koagulasi dan partikel-partikel koloid naik ke atas ke permukaan. Dari tampak fisiknya, air cucian piring yang sudah ditambahkan tawas, airnya sudah tampak mulai jernih, tapi dari hasil takaran wadah gelas A, B, C, dan E secara visual hampir sama warna setiap airnya. Yang kedua, untuk air cucian piring yang ditambahkan koagulan asam citron, air mengalami koagulasi dan pengendapan partikel-partikel yang ada. Namun, dari tampak fisik airnya, air cucian piring berubah menjadi kekuningan dan keruh. Untuk hasil takaran koagulan asam citron yang sudah dimasukkan ke dalam pembagian wadah gelas air, secara tampak fisik, visual airnya dari gelas A sampai gelas E tidak ada perbedaan warna, masih keruh dan kekuningan. Dan yang ketiga, untuk air cucian piring yang sudah ditambahkan koagulan kapur gamping, air mengalami koagulasi dan pengendapan partikel-partikel di dasar air. Kalau dilihat dari tampak fisik airnya, air cucian piring yang ditambahkan kapur gamping masih keruh dan tampak putih-putih di dalam air bekas kapur yang dimasukkan. Untuk tampak visual dari setiap takaran koagulan kapur gamping yang sudah ditentukan, warna air dari gelas A sampai gelas E hampir sama. Nah, tidak ada perbedaan yang mencolok. Untuk hasil keseluruhan airnya yang sudah saya jelaskan tadi di atas, dari masing-masing takaran koagulan yang sudah saya buat, tampak fisik dan visual air cucian piring dari setiap gelasnya hampir tidak ada perbedaan yang secara signifikan dan mencolok untuk hasil percobaan yang saya kerjakan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan saya ini. Bila ada kekurangan dari penjelasan dan pengucapan dan penyampaian saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.